Halo, halo. Oke, terdengar suara saya? Oke, kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, kita Vicon ya tentang materi. Ini sudah muncul ya? Oke, ini suaranya jernih nggak? Jernih Bu, jernih. Noise aman kan ya? Aman Bu. Oke, oke. Oke, kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan semua, kita laksanakan Vicon tentang struktur kendali perulangan. Nah, ini kita bahas di materi sesi ke-11. Nah, di sini ada outline perkuliahannya, yaitu dari manfaat struktur kendali perulangan sampai contoh penggunaan struktur perulangan. Nah, di sini ada fungsi perulangannya kita menggunakan nested loop, lalu ada for. Ya, kalau nested loop ini looping bersarang. Oke, kita lihat manfaatnya yaitu untuk apa sih? Dengan adanya struktur perulangan ini menjadikan program ini menjadi lebih efisien ya, karena kan kita tidak perlu nih menginstruksikan perulangan itu sebanyak 100 kali, 200 kali. Nah, tapi dengan menggunakan struktur perulangan, kita programnya cukup satu baris aja tapi sudah mencakup semua. Nah, serangkaian instruksi ini hanya ditulis sekali, namun dapat diulang tanpa batas. Nah, kita lihat di sini ada gambar flowchart nih. Startnya dari mana nih? Oke, ini startnya dari sini ya. Jadi pertama itu kita mulai lalu ada deklarasi. Deklarasi variabel. Variabel apa aja yang akan dideklarasikan? Tipe datanya apa? Nah, lalu ada fungsi. Misalnya fungsinya apa? Nama variabelnya housekeeping, kurung buka, kurung tutup. Nah, ini ada apa nih namanya? Simbol apa nih? Kondisi. Nah, not if bukan. Kalau iya, maka ada detail loopingnya. Kalau tidak, maka end job. Gitu ya. Nah, ini adalah nama algoritmanya. Penulisan algoritmanya dari start sampai stop. Oke, di sini loopingnya yang mana? Perulangannya yang mana? Fungsi
Fungsi perulangannya di mana sih? Dari sini ya. Ini dari sini sampai sini ya. Ini untuk perulangannya. Oke, kita lihat menggunakan variabel kendali perulangan. Ya udah, berarti ada fungsi while loop digunakan untuk mengeksekusi serangkaian instruksi yang sama, kondisi tetap bernilai true. Artinya apa? Selama kondisinya bernilai true, maka looping akan terus berjalan, gitu ya. Looping akan berhenti jika nilai atau kondisi bernilai false. False itu akan stop. Gitu ya. Kita lihat, jika menggunakan pengulangan, jumlah pengulangan harus dikendalikan. Kalau tidak dikendalikan atau tidak gunakan batasan, akan adanya infinite loop. Cara mengendalikannya apa? Kita menggunakan counter. Ya, kita define loopnya berapa kali. Ya, selanjutnya kita gunakan nilai penjaga atau sentinel value. Nah, ini dideklarasikan berapa gitu. Nah, di sini counter ini misalnya mau berapa kali perulangan sih? Misalnya 5 atau iterasinya selama iterasinya tidak lebih dari 5, maka maka apa? Maka looping selesai. Maka stop. Nah, jika bernilai true, maka akan looping terus. Ini contoh kondisinya. Nah, kita lihat di sini ada menggunakan counter dalam, nah ini ya, jumlah pengulangan sudah ditentukan sebelumnya. Nah, berarti kan kita harus tahu nih berapa kali perulangannya. Nah, variabel ini dapat berfungsi untuk menghitung jumlah pengulangannya. Nah, ada increment, ada decrement. Kalau increment apa? Increment itu tambah 1, kalau decrement min 1. Nah, kita lihat di sini. Oke, ada yang bisa menjelaskan nggak? Contoh flowchart ini ngapain sih? Oke, sebutkan nama sama NIM-nya. Baca nih dari start sampai stop. Oke, ini gimana nih bacanya? Nah, kita baca dari sini ya. Dari atas ke bawah gini. Nah, start deklarasi. Nah, kita deklarasi variabel. Variabelnya apa? Nama variabelnya 6. Lalu
ada variabel count. Nah, ini untuk penambahan nih. Count yang diisi variabelnya 0. Nah, lalu ada kondisi. Apakah count ini kurang dari 4? Nah, ini count ini berapa sih nilainya? Berapa nilai ini? 0. 0, Bu. 0. Oke. Apakah 0 kurang dari 4? Iya atau tidak? Iya, Kalau iya. iya, Ya, kalau iya maka apa? Output. Nah, Menghasilkan berarti output. akan muncul output hello. Selanjutnya apa? Selanjutnya ada penambahan nih. Count-nya berapa? Yang asalnya 0 menjadi apa? Increment kan? plus 1. Nah, ini kan increment nih. Counter plus 1. Nah, counternya plus 1. 0. Count ini berapa tadi? 0. 0. 0 0 plus ditambah 1. 1 sama dengan berapa? 1. Sama dengan 1. Nah, ya udah. Terus apa kalau udah gini? Lihat Tambah panahnya lagi, Bu. kemana? Satu lagi. Panahnya kemana? Ke bawah lagi. Ke sini kan? Nih lihat panah Kembali. ini kan? Ya, Nah, ngecek lagi. ya. Count terakhir berapa? 1. Masih kurang dari 4. Apakah 1 kurang dari 4? Berapa? Ya. Ya. Baik. Kalau iya, maka Lanjut lagi ke kanan, Bu. kalau iya, maka cetak hello lagi. Gitu kan ya? Nah, sekarang Iya. hitung. Lihat dari alurnya panahnya. Count terakhir berapa tadi? 1. 1. Oke, 1 tambah 1 sama dengan berapa? 2. 2. Wah. Nah, ini masih yes kan? Lihat panahnya, habis ditambahin kemana? Balik lagi ke atas. Balik lagi ke atas. Count terakhir berapa? 2. 2. Apakah 2 kurang 2 dari kurang dari 4? 4. Iya. Yes. Kalau Yes. iya, maka cetak hello lagi, gitu kan? 2 tambah Ya. 1 berapa? 3. 3. Habis itu apa? 3. Maka balik Masih lagi. kembali ke Balik atas. lagi. Nah, balik lagi. Apakah 3 kurang dari 4? Iya. Ya. Yes. Kalau iya, maka Mencetak hello lagi. Maka mencetak mencetak hello hello lagi. lagi. Terus apa? Count-nya. Ditambahkan 3 dengan tambah 1. 1 sama dengan berapa? 4. Nah, habis 4 apa? Kembali lagi, Bu. Kembali Balik lagi ke lagi. atas. Dicek Ya. apakah 4 kurang dari 4? Tidak. No. Berarti langsung ke goodbye. Berarti Baik. yes atau no? No. No. Kalau No. no, maka ada output goodbye. Berarti program looping selesai. Artinya apa? Selesai. Looping ini akan berhenti selama bernilai false atau no. Gitu ya. Selama nilainya benar atau yes, dia akan terus menambah increment-increment ini tergantung dari rumus ini. Kalau tidak memenuhi, ya udah outputnya apa. Ya, ini inti dari looping. Gitu ya. Nah, ini tadi sudah kita buat, bisa dibuat tabel atau mau cara cepat seperti ini tadi. Mau cara kayak gini atau gini? Sebelumnya. Yang mana? Sama aja sebenarnya, yang penting kita tahu alurnya. Alurnya dilihat dari jalur panahnya. Gitu ya. Oke. Ya, Bu. Ini kan nilai count-nya kan. Dari 0 akan bertambah terus sampai 4. Bener nggak tadi? 0 sampai 4. Nah, bener ya. Nah, outputnya apa? Hello-nya berapa kali sih tadi? Berapa kali tadi kita ke sini nyetak hello-nya? 4 kali. 4 kali. Ada berapa kali? 1, 2, 3, 4. Betul. Ya. Oke. Sekarang menggunakan nilai penjaga dalam
indefinite loop. Oke, ini jumlah pengulangan tidak dapat ditentukan. Nah, ini berbeda setiap kali eksekusi. Biasanya banyaknya pengulangan tidak ditentukan oleh jumlah aritmatika, namun oleh input dari usernya. Nah, ini kita butuh penjaga untuk menghentikan perulangan. Oke, coba dianalisi flowchart-nya, ngapain nih ini? Kondisi ini tergantung kita menjawab iya atau tidak kan ya? Ya kan, ada yes or no. Ini tergantung user. Coba dianalisa ini ngapain sih programnya? Oke, ada yang bisa menjelaskan? Ini ada tipe data string nih. Berarti ada data apa nih? Oke, ini Vero. Oke, silakan jelaskan. Silakan. Oke, mana tadi? Mas Vero atau Mbak Vero ya tadi? Ini raise hand nih. Oke, silakan. Oke, open mic. Open mic nih, jelasin. Coba gimana? Mas Peru, Mas. Kayaknya kalau Apa? namanya Ayo ini jelasin nih. Apa nih? Error bu, mic-nya ya elah. Ayo siapa nih? Gampang nih, tinggal dibaca aja nih sesuai dari alurnya. Ayo, ayo. Ayo bisa Itu bahasa Bu Inggris nggak nih? yang di apa di kotak kedua nih. Yang mana? Yang output do you want to continue? Yes or no? Mm-mm. Itu kan ada pertanyaan sebenarnya. Nah, di situ kalau yes kemana, kalau no kemana itu? Kok ada panahnya? Enggak, yang ini yang atas, yang Ya di sama. bawah deklarasi. Iya, ada panahnya. Langsung ke bawah aja, Iya, walaupun ikutin. yes ataupun no gitu. Iya, Yang ini itu yang kan atas, yang atas. yang Yang ini ini, my kan. output, iya, ya output, do you want, iya betul. Continue, yes or no. Nah itu jawabannya misalkan yes, atau langsung kemana? Langsung ke bawah, langsung ke soul continue, atau kemana? Oke. Kalau soul Ini, continue kan itu yes ya. ya, ini adalah Ya. kalau apa sih namanya? Kalau simbol ini artinya output aja. Ya, Jadi user belum output aja. diminta
user belum diminta untuk menentukan yes or no. Ini kan output aja. Cetak, do you want to Output continue, aja. yes or no? Ah, Gitu ya. Ini belum Ya. user belum diminta untuk menginputkan yes or no. ya. Oke. Bu, yes, Bu. Oke. Ya, sudah bisa, Oke. Bu. Oke, silakan. Saya Bu Vero. Oke. Ya. Dari start sampai stop. Gimana nih? Oke. Program dimulai, kemudian program mendeklarasikan nilai variabel berupa string dan diberi nama dengan should continue. Selanjutnya program melakukan meminta untuk user memasukkan sebuah karakter Y atau N. Selanjutnya setelah user memasukkan karakter tersebut, program mengolah datanya, dan jika yang dipilih adalah Y atau yes, maka program melakukan output ke monitor dengan berupa mencetak huruf dengan mencetak karakter hello. Kemudian setelah dicetak, program pun meminta lagi untuk user apakah ingin melanjutkan atau tidak, dan masukan tersebut disimpan ke variabel should continue, kemudian dicek lagi. Jika yang diketikkan atau dimasukkan berupa huruf Y, maka dilakukan output dan begitu pun seterusnya. Kemudian jika yang diketikkan huruf N atau no, maka program akan melakukan output ke monitor berupa tulisan goodbye. Kemudian program berhenti. Demikian, Bu. Terima kasih. Oke, betul ya dari Mas Vero. Jadi kita lihat aja nih, jalur dari flowchartnya panahnya kemana sih? Itu kan. Jadi proses looping itu berhenti atau tidak tergantung user mencet iya. Kalau iya berarti continue, ya. Kalau no, kalau N berarti stop. Gitu aja, ya. Oke, sekarang lanjut. Nah, ini sama ya. Ini tuh apa sih? Ini tuh apa sih? Ada YN. Ini ngapain? Ini adalah yang diinputkan oleh user. Input user tuh artinya apa sih? Orang nih, pengguna mencet Y atau N. Kalau Y berarti apa? Kalau Y berarti cetak hello, ya kan? Kalau Y berarti cetak hello. Nih, nah, kalau N cetak apa? Cetak goodbye. Udah, gitu aja. Goodbye. Nah, sekarang ke nested loop atau looping bersarang. Nah, ini ya, ada looping di dalam looping. Nah, ini di dalam struktur perulangan. Ada inner loop. Kalau inner berarti ada di bagian dalam perulangan. Kalau outer berarti perulangannya ada di luar. Nah, ini perhatikan variabel kendali perulangan pada setiap struktur loop untuk menghindari infinitive loop. Nah, kesalahannya apa nih? Tidak menginisialisasi variabel. Ya, jadi gak jelas nih variabelnya berapa sih variabel awalnya. Nah, ini kesalahan. Lalu tidak ada perubahan nilai variabel. Nah, kalau dalam perulangan itu variabel itu akan terus berubah kan, yang dimana tadinya variabel itu bernilai 0, kalau kita increment tambah 1 jadi 2, 3, dan seterusnya. Nah, ini kalau tidak ada perulangan berarti ini kesalahan. Nah, selanjutnya ada penggunaan operator perbandingan yang salah pada variabel. Artinya apa? Perbandingan berarti kondisi ya, iya atau tidak, true atau false. Ya, ini harus tepat. Kalau salah ya berarti salah ke bagian perulangannya. Oke. Nah, kita lihat kesalahannya apa coba? Apa sih yang salah? Nah, kita lihat nih. Ini kan ada deklarasi variabel nih. Ya, tipe datanya string, variabelnya name,
lalu ada tipe data string lagi, tipe datanya quit, lalu ada kata ZZZ. Nah, setelah data itu dideklarasikan terus apa? Kok ujug-ujug ada kondisi? Harus ada apa dulu nih? Harus ada apa dulu sih? Coba kalau kita bikin program nih, data sudah dideklarasikan variabel. Nah, variabel itu diapakan? Gitu ya. Berarti harus kita inisialisasi. Ini kan inisialisasi dulu variabel name-nya tuh apa sih? Name-nya diisi apa? Gitu ya. Nah, ini salah nih. Kalau dari sini ke langsung ada kondisi. Coba kita bandingkan dengan flowchart ini. Nah, ini kan kita harus, nah, ini kan deklarasi nih. Kok ujug-ujug ada kondisi. Jadi kita harus tahu dulu nih, kita mau ngapain. Itu inisialisasi dulu. Nah, ini kan contohnya nih. Loop control variable is initialized. Berarti ada inputan yang akan diinisialisasi itu apa dulu. Nah, kalau ini nggak ada nih langsung ke sini. Nah, ini kesalahannya. Tidak ada inisialisasi variabel kendali. Oke. Nah, selanjutnya. Ada yang salah juga nih, apa tuh? Proses loopingnya yang mana sih? Coba. Yang hello. Yang mana? Hello. Proses looping itu yang mana? Ya, yang yes, yang yes, yang Yang hello. ini kan, ini kalau ingin melihat looping itu dari sini nih. Nah, tuh. Apakah name-nya itu kosong gitu kan? Name-nya kosong nggak? Name-nya quit nggak? Kalau iya, maka akan mencetak hello. Kan kita ngecek dulu nih, yes or no. Kalau iya, cetak hello, terus apa? Kalau udah dicetak tuh apa? Nah, ini salah nih. Ngecetak doang, terus alasan dia balik lagi kita looping ini apa? Gitu ya. Kita cek Harus nih, ada input, yang benernya harus ada gimana. input lagi. Nah, Ada input berarti lagi. kan dia ada apa nih? Input lagi. Nah, misalnya input lagi. Mana tadi? Nah, setidaknya ada variabel yang akan berubah. Nih kan dia akan berubah nih dari 0 sampai ke 4. Ini kan kondisinya akan terus berubah. Kalau yang ini gimana? Nih, mana tadi? Nih, ngecetak doang, apa yang nggak ada yang berubah? Gitu ya. Nah, ini salah. Harus ada loop control variable. Ya, jadi harus ada perulangan atau perubahan nilai variabel. Nah, selanjutnya yang ketiga, menggunakan operator perbandingan yang salah. Nah, makanya tadi ya, saya bingung nih. Variabel ini tuh apa sih? Kalau kita baca, ini apa sih? Bukan sama dengan Bu. Kalian bisa membaca ini nggak? Nih, kurung siku yang ada dua gini. Artinya apa? Bukan sama dengan Bu. Hah? Kalau di PH apa di Node.js biasanya tuh bukan sama dengan SQL. Beda. Kita nggak bicara SQL. Kalau ini apa? Ini nih, operator matematika ini kalau kita baca tuh apa ini apa? Lebih besar, lebih artinya nggak sih? kecil. Boleh nggak? Ada lebih besar, Boleh lebih nggak kecil. besar dan kecil dijadikan satu? Biasanya emang dipakai Nggak boleh kalau tuh. biasanya buat bukan sama dengan kalau di pemrograman. Artinya tidak Sebentar. boleh Bu, karena untuk
penggunaan lebih besar atau lebih kecil pakai or atau and, Bu. Ini kan tidak pakai or atau and. Nah, kalau saya kasih operan nih, ada 2, ada 3, boleh nggak nih saya giniin? Baca coba ini, Tidak bisa. 2 kurung kecil, kurung besar, Nggak 3, boleh nggak kayak gini? Tidak bisa, Bu. Nggak boleh atau Nggak nggak bisa. boleh, Udah makanya aja ini sah. dua Nah, lebih kalau dua mau lebih kecil daripada salah 3. Udah satunya, cukup. gitu ya. Iya. Hmm. Nah, berarti kita gunakan kurung besar atau kurung lebih besar atau lebih kecil. Sama dengan Nah, satu ini aja. aman nih, boleh. Apakah name lebih besar dari quit? Nah, ini baru nyambung. Ya. Hmm. Kalau iya, maka cetak hello. Gitu ya. Nah, setelah cetak hello berarti user diminta input nama. Nah, nanti ada output namanya apa. Kalau bernilai salah, maka outputnya goodbye. Goodbye. Stop. Oke. Nah, sekarang menggunakan perulangan for. Or. Oke, ini ada inisialisasi variabel, ada evaluasi, dan perubahan nilai. Ini sama aja nih. Ya. Nah, oke, ini yang while, ini yang for. Lebih ringkas mana? For. Yang mana? Lebih For. singkat Masih mana? Lebih singkat ini ya. Tapi fungsinya yang sama for. aja. Ya, fungsinya sama aja. Jadi ada inisialisasi variabel, lalu ada evaluasi variabelnya, ada perubahan nilainya. Ya. Ini kan dari 0 sampai ke 3. Jadi selama count-nya itu tidak lebih dari 3, maka looping akan terus bergerak. Kalau 0-nya lebih dari 3, looping selesai. Gitu. Ya. Oke. Kita lihat. Nah, menghitung total. Ada for-nya nggak di sini? Ada perhitungannya nggak? Ini ya. Ini for-nya. Nah, ini rumus perhitungannya. Akumulasi price ditambah price-nya. Gitu ya. Oke. Kita lihat. Oke. Ada yang bisa menjelaskan nih? Ini ngapain nih? Oke, ini juga salah ya, harusnya address apa nih? Ya. Operasi matematikanya mana? Totalnya ini kan? Ini rumus totalnya. Ini ya, rumus totalnya. Nah, ini ada, nah ini ya, ada create report. Nah, create report itu dapat dari mana? Dapat dari sini. Nih. Jadi di dalam fungsi create report itu ada flowchart ini. Nah, ini di dalam sini ya. Nah, gitu. Oke. Jadi selama nilainya benar, ya, selama nilainya benar dia akan terus looping dan akan menjalankan perhitungan akumulasi price di sini. Di sini. Ya. Jadi ini nih prosesnya akan ada perhitungan. Setelah itu jika selesai, maka jika tidak maka finish sharp-nya. Setelah itu program selesai. Gitu. Jadi di dalam looping itu kan di sini ada fungsi nih. Ini kan rumus fungsi.
kurung buka kurung tutup ini fungsi. Nah, di dalam fungsi ada flowchart lagi, yaitu create report. Gitu ya. Oke. Ini juga sama, ada get ready, ada nggak di sini? Nah, get ready. Di get ready juga ada flowchartnya sendiri. Ya udah, berarti ada output heading, lalu ada output enter address-nya. Jadi user diminta menginputkan alamat propertinya, nanti muncul output dari alamatnya. Nah, selanjutnya ada finish up. Finish up itu apa? Menampilkan output total akumulasi price-nya. Berarti dari mana? Ini. Nah, jadi yang simbol warna kuning ini masing-masing ada alurnya, Flowchart. gitu ya, flowchart-nya. Nah, sekarang ini sama mendorong pembatasan perulangan. Kayak ini ada sama aja nih. Ada kondisi selama count-nya tidak lebih besar dari attempt, maka program akan dilanjutkan perulangan. Kalau tidak memenuhi ya selesai. Nah, ini untuk signifikannya. Oke, ini juga sama untuk validasi data. Ya, bener nggak? Ini sama ya. Apa sih nih? Mau ngapain sih ini? Validasi data. Inputkan apa nih? Bulan lahir ya. Bulan lahirnya Tanggal lahir, berapa? bulan lahir. Ntar coba kalau kita ganti angka berapa nih? Mendorong pembatasan. 1/13 tanggal Coba tanggal 13 bulan 1. coba kalau ini kita Tanggal ganti 13 bulan 1. enter birth month. Ini kalau kita ganti angka berapa misalnya? Itu Bulannya dari aja kan misalnya 12 2 ke gitu kan? Ya nggak? 2 iya. ya kan? Input berarti 2. Mon Nah, 2. terus apa? Count-nya berapa nih? 0 kan? Masuk ke 0. 0. Attempt N-nya berapa? 3 ya? 3 itu. Iya. Nah, ini dibandingin lagi. Mon-nya berapa? 2. Nah, ini Berarti dihitung ke nih. yes. Iya, kalau dia memenuhi, ya udah. Yang penting kita tahu alurnya ya. Dah. Nah, ini sekarang ini. Sama aja nih. Input salary. Kenapa lelah Anda? Gampang ya? Validasi data. Gampang. Ini mah tergantung studi kasusnya apa. Jadi kalau ada soal bagaimana flowchart untuk validasi tipe data, ya udah ini flowchartnya. Nah, terus bagaimana flowchart untuk membuat input salary, ya udah ini, gitu ya. Iya, Bu. Ya udah. Oke, ada yang mau bertanya? Silakan. Oke, untuk mata kuliah ini berarti kan sudah ada 2 parameter penilaian ya, nilai tugas sama UTS. Nah, nanti sisanya rekan-rekan semua fokus ke nilai UAS ya. Nilai UAS sama presensi yang bobotnya 30%. Jadi jangan lupa asinkron terus, ya minimal download materi atau mengerjakan kuis. Ya. Jadi saya ulangi lagi, rekan-rekan semua sekarang fokus ke UAS dan presensi. Ya, jadi rekan-rekan semua sudah dapat nilai tugas dan UTS. Gitu ya. Oke, kalau tidak ada pertanyaan kita cukupkan. Ya, kita cukupkan. Baik. Kenapa? UASnya nanti apa?
UASnya apa? UAS-nya. UASnya apa? Bocoran. U- UASnya ini sih analisa aja, analisa flowchart kayak tadi, gampang kan? Jadi ada flowchart lalu dianalisa. Jadi masing-masing mahasiswa itu punya pemikiran yang berbeda. Dan itu harus dipresentasikan. Oke. Gitu ya, gampang. Kayak UTS kemarin, Bu, ya? Iya. Kayak UTS. Oke. Oke, kalau tidak ada, kita cukupkan untuk video conference kali ini. Nanti kalau ada Vicon lagi, saya infokan jauh-jauh hari supaya lebih ada persiapan. Oke, terima kasih untuk teman-teman semua yang sudah hadir. Ada 19 mahasiswa. Semoga ilmunya bermanfaat. Mohon maaf jika ada kesalahan penyampaian materi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi Terima kasih, Bu. wabarakatuh. Terima kasih, Bu.